Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Baiklah, dalam pertemuan kedua ini kita ingin membahas materi lebih dalam tentang passive voice, yaitu penggunaan indirect object sebagai passive subjects. Barangkali ini hal baru, sebenarnya bukan hal baru ya. Pernah Anda baca dalam reading, hanya saja tidak paham apa nih sebenarnya fungsinya ya. Apakah ini sebagai objek atau sebagai keterangan. Nah, perlu Anda ketahui bersama bahwasanya dalam bahasa Inggris sebenarnya pola dasarnya sama seperti bahasa Indonesia, yaitu berpola SPO. Hanya saja objek di bahasa Inggris itu dibagi atas dua. Yang pertama indirect object, yang kedua direct object. Yang umumnya kita pakai adalah pola direct object. Jadi someone gave an award and a word was given by someone, ketika kita pasifkan demikian ya. Nah, hanya saja jikalau ternyata terdapat dua objek, yaitu yang pertama ada indirect dan direct object, karena indirect ini pertama sekali ya, tepat sesudah gave ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam pola kalimat someone gave Mrs. Lee an award, ini indirect object menunjukkan kepada siapa perlakuan yang dilakukan oleh someone ya. Jadi indirect object ini menunjukkan kepada siapa pekerjaan itu berlaku. Sementara direct object menunjukkan apa yang dikenai pekerjaan oleh subjek. Nah, ketika kita ingin mempasifkan kalimat yang memiliki dua objek, ada dua pilihan. Yang pertama, apakah kita akan menggunakan direct object sebagai subjek dari pasifnya atau menggunakan indirect object sebagai subjek dari kalimat pasifnya. Jikalau kita menggunakan indirect object sebagai kalimat pasifnya, sebagai subjek dari kalimat pasifnya, maka polanya akan menjadi Mrs. Lee was given an award. Mungkin agak heran sedikit ya, kenapa ini tidak ada by someone-nya. Karena kalau misalnya kita menggunakan someone sebagai by agent, ini sebenarnya boleh dihapus. Jikalau subjek berlaku dalam kalimat aktifnya jelas, maka Anda wajib menuliskan by siapa. Misalnya John gave Mrs. Lee an award, maka nanti kalau dipasifkan Mrs. Lee was given an award by John misalnya. Nah, jikalau kita perhatikan contoh yang C ini ya, hampir sama dengan A modelnya, hanya saja di sini Mrs. Lee-nya berada di belakang dan ada to ya. Ini boleh, cuma jarang sekali digunakan orangnya. Kalimat someone gave an award to Mrs. Lee ini sebenarnya boleh, cuma tidak umum digunakan karena orang biasanya ingin cepat di bahasa Inggrisnya. Penambahan to penggunaan to ya sebagai preposisi ini cukup memakan waktu pengucapannya, menambahkan satu suku kata lagi, jadi tidak umum digunakan orang. Dan ketika ingin mempasifkannya, sebenarnya baik itu contoh yang A maupun C, ketika kita ingin direct objeknya di depan, maka dituliskan jadi an award was given to Mrs. Lee. Saya ulangi lagi, pertegas lagi ya. Baik A maupun C, kalau Anda ingin menggunakan direct object ya, karena dia sudah punya indirect object, kemudian direct objectnya ingin kita jadikan subjek sebagai subjek kalimat pasif, maka nanti A dan C itu tetap ditulis seperti ini. An award was given to Mrs. Lee by someone barangkali, atau an award was given to Mrs. Lee by John misalnya. Atau tulis an award was given to Mrs. Lee karena di sini subjeknya berupa someone. Tetap kedua-duanya, ketiga-tiganya betul ya. Jadi yang ingin kita pelajari ini adalah bahwasanya Anda memahami meskipun tidak berlaku di semua kalimat atau semua kata kerja ya, tapi ada loh di bahasa Inggris itu yang memiliki dua objek, indirect satu, direct. Yang umum kita pakai sehari-hari direct. Kalau kita ingin menunjukkan perlakuan yang kepada siapa, kita tambahkan indirect.
Dan tidak semua kata kerja pula yang memiliki indirect object, tidak semua. Ada yang kata kerja itu hanya berlaku untuk indirect object saja, ada yang kata kerja itu berlaku untuk direct object saja, ada yang bisa memunculkan keduanya. Jadi ada 3 model ya. Yang umumnya kita pakai yang direct, ada pula indirect, ada yang bisa keduanya. Kalau untuk give bisa kedua-duanya. Ada lagi kata kerja lain misalnya send. Someone send Mrs. Lee a letter misalnya. Bisa juga dan lain sebagainya. Nah, 2 model perubahan jadi pasif. Kalau indirect objeknya dijadikan subjek, ini dia contohnya. Kalau direct objeknya dijadikan subjek, yang D contohnya. Nah, sekarang kita coba untuk di latihan, di exercise 6 ya. Seperti yang Anda lihat di layar monitor ini, someone handed Anne a menu at the restaurant. Indirect objeknya adalah Anne. Dan ketika dipasifkan, Anne was handed a menu at the restaurant. By someone-nya mungkin di buku ini dihilangkan karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya kalau misalnya someone itu kan tidak diketahui pelakunya ya, tidak bisa kita pastikan siapa, jadi kesannya tidak penting. Yang terpenting adalah tentang si Anne dan menunya. Jadi dia tuliskan pasifnya Anne was handed a menu at the restaurant. Kalau normalnya Anne was handed a menu by someone at the restaurant. Atau Anne was handed a menu, misalnya kalau ini waiter barangkali. Anne was handed a menu by the waiter atau waitress at the restaurant. Nah, kalau karena kebetulan di sini ingin hanya indirect objeknya saja menjadi jadi subjek dari kalimat pasif, Bapak inginnya nanti kalian mengerjakan latihan nomor 2 sampai 6 di buku latihan masing-masing. Hanya saja Bapak ingin kedua-duanya. Jadi Anda tuliskan satu perubahan yang menggunakan indirect object sebagai passive subject dan yang satu lagi menggunakan direct object menjadi passive subject. Jadi kalau di sini cuma satu, saya minta Ananda nambahkan, Bapak minta Ananda menambahkan nanti. Kalau bisa, Ananda menuliskan satu lagi yang misalnya direct object yang ke depan. Jadi nanti ditulis a menu was handed to Anne by someone, ataupun dihilangkan karena dia pakai someone, boleh at the restaurant. Jadi 2 contoh, ulang lagi. Anne was handed a menu at the restaurant, atau a menu was handed to Anne at the restaurant. Buat kedua-duanya, baik itu indirect object sebagai passive subject maupun direct object sebagai passive subject. Silakan dikerjakan ya. Silakan kerjakan di buku latihan masing-masing, tulis nama, kelas dan tanggal hari ini, difotokan, kirimkan ke link yang sudah ada di grup. Jadi tolong ditonton video ini ya. Kalau nggak nonton berarti nggak tahu dong tugasnya apa. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bapak tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.